Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1C022093. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori dan pengembangan hipotesis yang merupakan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja. Teori dan pengembangan hipotesis. Teori. Menurut Sugiono 2012, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merincikan hubungan sebab akibat yang terjadi. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya teori itu adalah suatu kerangka kerja konseptual yang mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Selanjutnya, teori ilmiah. Teori ilmiah yaitu suatu himpunan pengertian, konstruk atau konsep yang berkaitan, batasan serta proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang gejala-gejala dengan jalan menetapkan hubungan yang ada di antara variabel-variabel dan dengan tujuan untuk menjelaskan serta meramalkan gejala-gejala tersebut. Adapun fungsi teori dalam penelitian, secara umum teori memiliki beberapa fungsi di antaranya. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan ataupun explanation yang yang dimana digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Nah, yang kedua yaitu prediction, yaitu untuk meramalkan, di mana digunakan untuk memprediksi ataupun memandu serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga yaitu kontrol, yaitu pengendalian yang dimana digunakan untuk membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya dapat memberikan saran dalam pemecahan masalah. Adapun kegunaan teori dalam penelitian yaitu yang pertama sebagai penyusun generalisasi atas fakta-fakta, yang kedua yaitu menjadi kerangka orientasi untuk mengumpulkan ataupun pengolahan dan analisis data. Yang ketiga yaitu pembuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi. Yang keempat yaitu pengawas lowongan dalam pengetahuan dengan cara deduksi. Yang kelima yaitu pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Serta yang keenam yaitu sebagai kerangka penalaran yang logis. Nah, selanjutnya hipotesis. Adapun definisi dari hipotesis itu ya ialah eh, hipotesis atau hipotesa itu merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis itu menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Adapun fungsi dari hipotesis yaitu yang pertama untuk menguji dari teori, yang kedua itu untuk mendorong munculnya teori, yang ketiga menerangkan fenomena sosial, yang keempat sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, yang kelima itu untuk memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Selanjutnya karakteristik dari hipotesis yang pertama yaitu hipotesis itu diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi-proposisi. Yang kedua yaitu hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional. Yang ketiga yaitu hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Yang keempat yaitu hipotesis harus bebas nilai.
Artinya di nilai-nilai yang dimiliki peneliti dan prevensi subjektivitas tidak memiliki tempat di dalam pendekatan ilmiah, seperti halnya dalam hipotesis. Yang kelima, hipotesis harus dapat diuji. Nah, untuk itu instrumen harus ada atau dapat dikembangkan yang akan menggambarkan ukuran yang valid dari variabel yang diliputi. Yang keenam yaitu hipotesis harus spesifik, dan yang ketujuh hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Nah, itulah karakteristik dari hipotesis. Selanjutnya yaitu tahapan pembentukan dari hipotesis. Yang pertama, tentu saja penentuan masalah. Yang kedua yaitu hipotesis pendahuluan, seterusnya pengumpulan fakta, seterusnya formulasi hipotesa, selanjutnya pengujian dari hipotesa atau hipotesis tersebut, selanjutnya pengaplikasian ataupun penerapan dari eh, hipotesa tersebut. Nah, adapun hubungan dari hipotesis dengan teori. Hipotesis memiliki hubungan yang erat dengan teori dalam penelitian, di mana hipotesis merupakan pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian empiris. Hipotesis seringkali didasarkan pada teori yang ada atau konsep yang telah dikembangkan sebelumnya. Teori memberikan kerangka kerja atau landasan konseptual yang mendukung pembentukan hipotesis. Dengan kata lain, hipotesis seringkali merupakan wujud konkret dari teori yang diuji dalam konteks tertentu. Selain itu, hasil dari penelitian yang menguji hipotesis dapat menguatkan, membantah atau memodifikasi teori yang ada, sehingga membantu dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman kita tentang suatu objek. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya hubungan antara hipotesis dan teori itu saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam proses penelitian. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.